Oke, kemudian kita akan coba belajar tentang array. Sebelumnya kita hapus saja dulu yang ini. Kemudian kita hapus ini. Di sini kita akan belajar tentang array, di mana array ini adalah sebuah struktur data yang dapat menampung atau menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array ini menggunakan indeks untuk melakukan akses terhadap data yang disimpannya. Kemudian kita beri komentar di sini. Array kita ketikkan saja definisinya di sini agar lebih jelas. Sebelum kita masuk di array, kita akan mencoba bagaimana tampilan sebelum kita memakai array. Di sini kita string nama, misalnya kita pakai Samaria. Kita langsung copy paste saja. Kita ganti nama variabelnya, kemudian namanya juga ganti. Kemudian kita panggil data yang telah kita masukkan tadi. Di sini adalah tampilan sebelum kita memakai array, dan hasilnya seperti ini. Oke, di sini kita akan coba memakai array. Kita pakai tipe yang sama dengan variabel yang sama. Kita langsung inisialisasikan data yang akan kita masukkan, misalnya Samaria 1, 2, dan 3. Di sini kita bisa pakai kurung siku di samping string dan di samping nama variabel. Oke. Kemudian kita pakai perulangan untuk memanggil data nanti, untuk menampilkan indeks dari data yang telah kita masukkan. Karena dimana array ini menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Ini hanya agar mempermudah. Kemudian kita panggil indeks keberapa yang akan kita tampilkan. Kemudian kita misalnya di sini pakai nama, di sini kita ganti dulu, kita coba run. Di sini telah tampil kita ganti dulu setelah memakai array, dan di sini sebelum memakai array. Sebelum memakai array. Oke, kita coba run, dan hasil tampilannya seperti ini. Di
Di sini ketika kita tidak memakai array, apabila kita tidak memakai array, ketika kita ingin menginputkan data, kita misalnya kita ingin menginputkan data sebanyak 1 juta, maka kita juga akan memasukkannya sebanyak 1 juta data. Jika kita memakai array, maka kita hanya menuliskannya seperti ini. Dan sekarang kita akan coba saya akan mencoba menjelaskan mengenai array list. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang array, dan sekarang kita membahas array list. Array ini array yang sudah kita bahas itu mempunyai batasan atau kekurangan. Beberapa kekurangannya itu tidak mampu menyimpan data dengan tipe data yang berbeda, dan juga ukurannya tidak dinamis. Oke, sekarang kita akan coba. Di sini sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu array list. Sebelumnya kita masukkan importnya dulu. Import Java util array list. Kemudian kita membuat sebuah objek array list. Di sini array list ini merupakan sebuah kelas yang memungkinkan kita membuat sebuah objek untuk menampung apapun. Di sini array-nya bersifat dinamis atau bersifat fleksibel. Kita buat objeknya. Kita misal array-nya kita gunakan sebuah kardus yang dapat menampung beberapa benda. Misalnya kita pilih 5 benda atau 5 item. Di sini kita akan mengisi beberapa item yang ada di dalam array list. Kemudian kita pakai add. Di sini add-nya itu berfungsi untuk menambahkan data atau menambahkan sesuatu ke dalam array list. Misalnya kita tambahkan buku, benda pertama kita tambahkan buku, kedua kita tambahkan misalnya pulpen, kemudian agar lebih cepat kita copy paste saja, kemudian kita ganti di sini. Misalnya kita masukkan angka desimal dan angka bilangan bulat. Kita juga pakai true atau boolean. Di sini ada tipe data 4 tipe data yang saya pakai, yaitu string, integer, double, dan boolean. Di sini kita akan coba menghapus, misalnya kita mau hapus pulpen, dan di sini fungsi remove ini tuh menghapus sesuatu yang ada dalam array list. Kita taruh komentar di sini, menghapus pulpen dari array list. Kemudian di sini kita
akan menampilkan isi dari apa yang telah kita isi tadi di dalam kardus itu. Kemudian kita panggilkan, kemudian di sini kita menampilkan banyak isi kardus yang kita inputkan tadi. Kemudian kita panggil, kardus berisi, kita panggilkan kardus ada berapa size yang telah kita inputkan tadi. Di sini menampilkan size ini berfungsi menampilkan atau mengambil ukuran yang ada di array list. Beginilah tampilannya saat kita menghapus pulpen dan tidak akan tampil di outputnya seperti ini. Juga di sini tampil sebelumnya kita ini sudah tampil beberapa item atau 4 item. Karena kita sudah menghapus pulpen, jadi yang tampil hanya 4 item saja. Oke, di sini ada beberapa fungsi dalam array list, di mana yang pertama itu add. Fungsinya add adalah menambahkan sesuatu ke dalam array list. Di sini juga ada remove. Remove ini fungsinya menghapus data yang sudah kita masukkan. Dan ada fungsi-fungsi lainnya seperti size, fungsi dari size ini yaitu untuk mengambil ukuran yang ada di array list. Atau mengambil ukuran. Di sini juga kita pakai get, bisa pakai get, dimana fungsi get ini untuk mengambil atau item, fungsinya untuk mengambil item dalam array list berdasarkan ID atau indeks tertentu. Di sini saya hanya memakai beberapa fungsi add dan remove. Kali ini saya akan menjelaskan tentang array list yang dengan menggunakan inputan scanner. Oke, kita hapus saja yang ini. Kemudian kita hapus, kita tambahkan import Java atau scannernya. Dan kemudian di sini kita akan menginputkan data ke dalam array list yang telah kita buat tadi. Di sini kita ketikkan komentar saja supaya lebih jelas. Sini kita memasukkan dan input data ke dalam objek array
array list yang telah kita buat. Oke, kemudian sebelumnya kita masukkan dulu jumlah data yang akan kita inputkan nanti. Di sini kita misal pakai jumlah data integer, jumlah data sama dengan new scanner. Di sini adalah bagian dimana kita memasukkan scanner baru, dimana kita di sini memakai jumlah data yang akan kita inputkan nanti. Dan kemudian di sini kita pakai perulangan. Di sini kita ganti di sini perulangnya i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah data, dan i plus plus. Kemudian kita panggilkan, misalnya kita ketika masukkan data ke misal data keberapa, kita tambahkan i tambah 1. Kemudian kita ketikkan kardus, tambahkan kardus, kardus di sini berfungsi sebagai wadah atau tempat nanti tempat dari data yang akan kita inputkan. Kemudian kita pakai next line. Kita di sini pakai next line karena tipe data yang kita pakai itu nanti adalah tipe data string. Di sini kita akan menampilkan nilai yang disimpan di dalam array list. Kemudian kita panggilkan kita tampilkan data yang diinputkan, dan kita pakai for object sini kita pakai for object kardus, dan kemudian kita tampilkan di sini kita masukkan data yang akan dihapus pakai, kemudian kita tampilkan
masukkan data yang akan dihapus. Kemudian kita titik 2 di sini. Kemudian kita akan masukkan data ya, memasukkan string data yang akan dihapus sama dengan new scanner, kemudian system.in. Kita pakai .next line karena tipe data yang kita pakai di sini adalah string. Kemudian kita bagian sini kita akan melakukan penghapusan data di dalam array list. Misalnya kita ketikkan kardus, kita masukkan remove data, hapus, kemudian kita tutup. Di sini adalah bagian menampilkan kembali nilai atau data yang telah diinputkan atau telah disimpan. Kemudian kita panggilkan data yang telah diinputkan tadi. Misalnya kita ketika menampilkan kembali data, kemudian enter, dan kita pakai for object kardus. Dan kemudian di sini kita panggilkan data yang telah ditampilkan kembali. Kemudian di sini kita pakai objek ya, dan ini kita hapus dulu. Kita akan coba run, dan hasilnya ini belum tampil ya, karena ada yang belum kita masukkan sepertinya. Kita cari dulu. Kita cari bagian mana yang belum kita masukkan. Well, di sini tidak ada yang error, tapi belum tampil hasil runnya. Oh ya, dan di sini kenapa belum tampil, karena di sini seharusnya kita menginputkan jumlah data. Di sini kita belum memanggilkan jumlah data yang akan diinputkan. Oke, sekarang kita inputkan
data. Oke, kita coba run. Sekarang sudah bisa. Di sini kita diminta untuk menyebutkan jumlah datanya. Misalnya kita pakai 4. Indeks pertama itu jeruk, nanas, apel, kemudian kurma, dan tampil seperti ini. Di sini kita diminta untuk memasukkan data yang telah yang akan dihapus. Misalnya kita menghapus nanas, maka yang akan tampil kembali data adalah jeruk, apel, dan kurma. Karena kita telah menghapus nanas, maka yang akan tampil hanya 3. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai ArrayList. Dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.